Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Bagus Dermawan, biasanya dipanggil Dharma. NIM saya 12062200023. Saya berasal dari kelas Sains Data 0201. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kongruensi, di mana pelajaran ini atau materi ini berasal dari mata kuliah sistem operasi. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang 4 hal, yaitu kongruensi, race condition, semapur, dan mutual exclusion. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan membahas tentang kongruensi. Dari definisinya sendiri, kongruensi ini adalah kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa tugas atau proses, atau biasa disebutnya itu treat, secara bersamaan dalam satu sistem. Nah, kongruensi ini menggunakan sistem operasi time sharing untuk mengelola eksekusinya. Dan tidak selalu berarti eksekusi paralel atau tergantung jumlah core CPU-nya. Oke, untuk contoh dari kongruensi ini, saya mengambil contoh dalam sistem operasi. Nah, ada beberapa aplikasi bisa berjalan bersamaan. Misalnya nih, pemutaran musik dan browser web. Dan CPU secara bergantian mengeksekusi proses-proses tersebut melalui mekanisme time sharing atau berbagi waktu gitu. Jadi maksudnya itu kita bisa memutar musik dan juga browser web secara bersamaan. Selanjutnya yang kedua ada race condition. Apa sih race condition itu? Dari definisinya, race condition itu kondisi yang terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread mengakses dan memodifikasi sumber daya bersama secara bersamaan. Nah, karena itu sehingga menyebabkan hasil yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Nah, penyebabnya itu terjadi karena kurangnya mekanisme sinkronisasi yang memastikan urutan eksekusi yang benar. Nah, untuk contoh-contohnya ini, misalnya gini, jika ada dua thread mencoba menulis ke variabel global pada saat bersamaan tanpa mekanisme penguncian, maka nilai akhirnya bisa menjadi tidak konsisten. Atau bahasanya itu acak-acakan lah gitu. Ada lagi contohnya itu dua proses untuk mengakses file dan melakukan perubahan tanpa koordinasi. Jadi kayak ada miskomunikasi gitu lah ya bahasanya. Nah, untuk solusinya itu gimana sih? Nah, solusinya itu bisa menggunakan semapur atau mutex. Mutex itu mutual exclusion untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Nah, semapur dan mutex ini akan saya bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu semapur yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, semapur ini mekanisme sinkronisasi yang berfungsi untuk mengatur akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan yang memiliki banyak
proses atau thread. Jadi si smartphone ini memiliki nilai yang bisa naik atau turun untuk mengontrol si aksesnya ini. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu counting smartphone dan binary smartphone atau biasa disebutnya mutex. Nah, countingnya sendiri itu yang dimaksud counting smartphone itu bisa memiliki nilai lebih dari satu. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengelola beberapa instance dari suatu sumber daya. Nah, bedanya dengan binary itu, si binary ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, biasanya itu digunakan untuk eksklusi mutual. Nah, bisa dapat disimpulkan kalau dua jenis ini berbeda ya. Kalau counting tadi itu bisa lebih dari satu, sedangkan binary itu memiliki cuma dua atau maksimal dua, yaitu nilainya cuma 0 dan 1. Nah, gimana sih cara kerjanya si smartphone ini? Nah, yang pertama itu wait atau P operation, di mana wait operation ini adalah proses yang ingin mengakses sumber daya harus menunggu jika smartphone bernilai 0. Nah, di binary tadi eh, wait itu untuk menunggu jika smartphone ini bernilainya masih 0 gitu. Terus yang kedua ada signal atau V operation, yaitu proses meningkatkan nilai smartphone setelah selesai menggunakan sumber daya. Nah, setelah selesai wait operation tadi, proses akan meningkatkan nilai smartphone agar proses lain bisa masuk. Gitu. Jadi awalnya nilainya 0 bisa meningkat menjadi 1 atau dan seterusnya gitu. Untuk contohnya dari smartphone ini saya ambil contoh dari dalam sistem operasi lagi, di mana digunakan untuk mengatur antrian cetakan printer dalam sistem operasi. Nah, agar tidak ada dua proses yang mencetak dokumen secara bersamaan gitu. Jadi eh, biar nggak bertabrakan atau bersamaan gitu prosesnya. Lalu yang terakhir ada mutual exclusion. Nah, mutual exclusion atau biasanya disingkat itu mutex. Itu apa sih? Nah, mutex ini bisa kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu eksklusi mutual. Yang artinya itu prinsip dalam pemrograman paralel yang memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersamaan dalam satu waktu. Jadi satu proses itu sama dengan satu waktu itu. Lalu perbedaannya apa sih mutex ini sama smartphone yang sebelumnya saya jelaskan tadi? Nah, sedangkan mutex ini hanya bisa dimiliki oleh satu proses dalam satu waktu gitu yang tadi ya. Nah, sedangkan smartphone ini digunakan untuk mengatur lebih dari satu proses secara bersamaan gitu. Jadi mutex sama smartphone ini jauh berbeda dalam soal proses, dalam waktu proses, karena mutex cuma satu proses dan satu waktu, sedangkan smartphone lebih dari satu proses bisa secara bersamaan gitu. Lalu untuk contohnya dari mutex itu ada dari saya contohkan ada dua, yaitu mengunci akses ke variabel global agar hanya satu thread yang dapat mengubahnya dan menghindari rest condition saat beberapa thread mengakses memori. Nah, yang saya maksud yaitu mutex ini digunakan dalam sistem operasi untuk menghindari rest condition
saat beberapa thread mengakses variabel global yang sama. Oke, itu penjelasan mutex dari saya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kongruensi ini memungkinkan beberapa tugas berjalan bersamaan dalam sistem operasi, di mana menjalankan banyak tugas dalam sistem operasi secara bersamaan. Lalu race condition itu sebuah masalah yang terjadi ketika beberapa proses atau thread mengakses sumber daya bersama tanpa sinkronisasi. Lalu smartboard yaitu mekanisme pengaturan akses ke sumber daya bersama untuk menghindari race condition itu tadi. Sedangkan mutex atau mutual exclusion ini yaitu teknik untuk memastikan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu waktu. Jadi mutex dan smartphone ini berbeda. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku atau perbuatan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.